kakek tua itu tinggal di desa kecil. Desanya ada di pinggir laut yang luas. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu. Hidup di sana sederhana, tenang dan santai. Dia nelayan tua, tapi masih kuat untuk seusianya. Tangannya kasar, sudah biasa memegang tali. Wajahnya penuh kerutan karena matahari. Dia menghormati laut, teman setianya. Laut memberinya kehidupan dan menguji kekuatannya. Dia mengerti sifat laut, tenangnya dan marahnya. Anaknya laki-laki masih kecil, penuh semangat. Dia sayang sekali sama ayahnya. Dia juga suka laut yang dalam dan luas. Dia belajar banyak hal dari kakek itu. Cara menangkap ikan di bawah sana, cara membaca tanda-tanda di langit yang berubah, cara mendengarkan suara air. Mereka satu tim, ayah dan anak. Anak itu bersemangat, matanya awas dan jeli. Dia juga tumbuh jadi nelayan yang hebat. Rumah mereka gubuk kecil, berdiri dengan gagah, dekat dengan pantai berpasir. Malam hari, mereka bisa dengar ombak yang tenang. Udaranya selalu wangi garam laut yang segar. Mereka tidak punya banyak barang berharga, tapi mereka punya semua yang benar-benar mereka butuhkan. Mereka punya satu sama lain, ikatan mereka kuat. Dan mereka punya laut yang luas, pemberi rezeki. Hari-hari mereka diukur oleh matahari dan pasang surut. Hidupnya memang berat, tapi ini hidup mereka. Orang-orang di desa juga nelayan. Mereka kenal kakek tua itu dan anaknya. Mereka hormat pada kebijaksanaan kakek itu yang pendiam. Kadang-kadang mereka khawatir padanya. Laut bisa jadi tempat yang sangat berbahaya. Tapi kakek itu hati-hati dan bijaksana. Anak itu belajar darinya memperhatikan semuanya. Dia jadi kuat dan cakap seperti ayahnya. Desa itu akrab, mereka saling menjaga. Kehidupan berjalan mengikuti irama lautan. Setiap pagi, jauh sebelum matahari muncul, kakek tua itu bangun dari tidurnya yang singkat. Anaknya juga bangun, tanpa perlu dipanggil. Mereka tidak perlu banyak bicara. Keduanya sudah paham kegiatan pagi. Udara di luar sejuk dan tenang sekali. Kadang beberapa bintang masih bersinar di langit gelap. Laut menunggu mereka, tenang dan gelap. Laut menyimpan janji hasil tangkapan hari itu. Mereka bersiap dengan cepat, gerakan mereka sudah terlatih. Perahu mereka sudah tua, teman kayu yang setia. Dulu pernah dicat biru terang, sekarang warnanya sudah pudar karena matahari dan garam laut. Perahu itu sudah menemani kakek tua itu bertahun-tahun. Perahu itu tahu arus air yang tersembunyi, selalu tahu jalan yang paling pasti. Sang ayah percaya pada perahu tua yang setia ini. Perahunya kecil, tapi cukup kuat untuk mereka. Perahu itu membawa harapan mereka ke tengah laut. Anak itu sayang perahunya hampir seperti saudara. Mereka pergi ke laut di pagi yang sunyi. Bersama-sama mereka mendorong perahu tua itu. Melewati pasir masuk ke ombak yang tenang. Anak itu makin kuat, dia membantu ayahnya. Dayung masuk pelan ke air yang gelap. Mereka bergerak pelan, menjauh dari pantai yang masih tidur. Menuju air dalam tempat ikan-ikan besar tinggal. Harapan jadi cahaya kecil di hati mereka. Mereka rekan kerja dalam pekerjaan sehari-hari ini. Laut terbentang di depan mereka, luas tak bertepi. Memancing bersama adalah kehidupan mereka. Ayahnya mengajari anaknya seluk-beluk laut. Anak itu mendengarkan baik-baik, matanya selalu memperhatikan. Dia memperhatikan tangan ayahnya dengan saksama, cara menyiapkan dan memasang pancing, cara merasakan tarikan ikan sekecil apapun. Sabar adalah pelajaran paling penting. Laut memberi mereka makanan, rezeki sehari-hari. Itu kerja keras mereka, pencarian nafkah yang jujur. Suatu hari, langit yang cerah mulai berubah. Warnanya jadi abu-abu gelap seperti marah. Ini terjadi cepat sekali, tanpa banyak tanda. Angin mulai bertiup kencang tiba-tiba. Makin lama makin kencang, mencambuk ombak. Kakek tua itu melihat tanda-tanda yang sudah biasa ini. Dia tahu artinya, dia sudah pernah melihatnya. Badai besar datang cepat ke arah mereka. Dia sudah menghadapi banyak badai seumur hidupnya. Tapi setiap badai adalah ujian yang serius dan berbahaya. Badai menerjang perahu kecil mereka dengan ganas. Badainya kuat dan dahsyat sekali. Hujan turun deras seperti jarum tajam di kulit mereka. Ombak jadi besar sekali setinggi gunung, menghantam sisi-sisi perahu. Perahu kayu tua itu berderit dan mengerang keras. Perahu itu berjuang gagah berani melawan kekuatan badai. Sang ayah memegang kemudi sekuat tenaga. Anak itu membuang air secepat mungkin. Dia fokus, menyingkirkan rasa takut untuk sementara. Desa di pantai juga kena hantaman keras. Angin kencang menderu di antara rumah-rumah kecil. Pohon kelapa yang tinggi melengkung rendah hampir menyentuh tanah.
Perahu-perahu nelayan lain terlepas dari tambatannya. Laut marah hari itu, menakutkan sekali. Laut menunjukkan kekuatannya yang besar dan liar. Orang-orang di desa berdoa untuk keselamatan semua. Badai mengamuk berjam-jam lamanya. Rasanya laut yang marah tidak akan pernah tenang. Ini pertarungan untuk bertahan hidup melawan alam. Setelah badai akhirnya reda, suasana jadi sunyi. Keheningan yang aneh dan berat memenuhi udara. Matahari mencoba mengintip dari balik awan yang pecah. Mereka berhasil membawa perahu mereka ke pantai. Mereka lelah sekali, basah kuyup, tapi mereka selamat. Lalu mereka melihat perahu tua mereka yang setia. Perahunya rusak parah di mana-mana. Tiang layarnya yang kuat patah seperti ranting. Ada dua besi mengawali di news. Kakek tua itu memandang dengan sedih sekali. Melihat perahunya yang rusak, teman tuanya yang setia. Hatinya terasa berat seperti ada batu di dalamnya. Perahu ini bukan cuma kayu, ini hidupnya. Bagaimana mereka akan melaut untuk mencari ikan sekarang? Rasa khawatir memenuhi matanya yang lelah, meredupkan sinarnya. Dia duduk terkulai di pasir yang basah. Dia merasa lebih tua dari sebelumnya. Harapan terasa jauh seperti sesuatu yang terlupakan. Laut sudah mengambil terlalu banyak kali ini. Anak itu melihat ayahnya duduk di sana. Dia melihat kesedihan yang mendalam di wajah ayahnya. Tapi anak itu masih muda, semangatnya kuat, semangatnya tidak patah karena badai. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia melihat perahu yang rusak itu, lalu dia melihat ayahnya yang lelah dan putus asa. Dalam hatinya dia tahu harus melakukan sesuatu. Dia tidak akan membiarkan kesedihan ini menang. Dia merasakan api keberanian di dalam dirinya. Kita perbaiki ya, kata anak itu dengan jelas. Suaranya mantap dan penuh keberanian. Aku akan bantu ayah. Kita bisa cari kayu baru. Kita bisa kerja sama bahu-membahu setiap hari. Perahu ini akan berlayar di laut lagi. Dia sungguh percaya dengan kata-katanya. Ada tekad kuat di matanya yang muda. Dia tidak akan membiarkan ayahnya kehilangan harapan. Dia akan jadi kekuatan yang ayahnya butuhkan sekarang. Semangatnya seperti api yang terang dan tak goyah. Kakek tua itu mendengar kata-kata berani anaknya. Dia mendongak dan melihat api semangat di mata anak itu. Semangat anak itu bersinar seperti matahari pagi. Itu cahaya terang di tengah kegelapan, mengusir bayang-bayang berat keputusasaan. Senyum kecil yang lelah tersungging di bibir kakek tua itu. Ya, dengan keberanian seperti yang ditunjukkan anak ini, mereka bisa menghadapi tantangan apapun, kesulitan apapun. Laut memang kuat ya, sangat kuat. Tapi semangat manusia, semangat muda anak ini lebih kuat.